Raja Ampat dikenal dunia sebagai surga terakhir di bumi. Jantung dari segitiga karang dunia, rumah bagi 75% spesies karang planet ini. Tapi di balik keindahan yang memukau ini, ada sebuah luka yang menganga. Sebuah ironi yang menyakitkan. Bagaimana bisa, di kawasan konservasi laut paling berharga ini, industri pertambangan nikel justru beroperasi dan meninggalkan jejak kehancuran? Semua berawal dari terbitnya izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau KW yang ironisnya tumpang tindih dengan kawasan konservasi laut daerah. Dengan metode tambang terbuka, seluruh vegetasi dibabat habis. Ini adalah perusakan lingkungan secara langsung. Lalu datanglah bencana berikutnya. Saat hujan turun, jutaan ton tanah terkikis, mengalir ke laut sebagai sedimen mematikan. Ini adalah pencemaran lingkungan yang membunuh secara perlahan. Laut yang jernih berubah menjadi merah keruh, menutupi dan mencekik terumbu karang yang menjadi sumber kehidupan. Konservasi itu memberikan jaminan hidup kepada masyarakat adat, kepada masyarakat nelayan, dan kepada semua orang yang hidup di Raja Ampat, hidup dari laut. Saya kira tambang itu pilihan paling terakhir ketika Raja Ampat sudah kehabisan potensi lain. Itu pilihan paling terakhir, karena tadi daya rusaknya, daya merubah lingkungannya itu cepat sekali. Izin di kawasan konservasi? Siapa ganti rugi kerusakan? Ancaman penjara denda. Dampaknya sangat fatal. Terumbu karang mati, ikan menghilang, dan masyarakat adat suku KW kehilangan sumber pangan dan mata pencaharian mereka. Ini bukan hanya tragedi ekologis, tapi juga pelanggaran hukum yang serius. Dari sisi hukum administrasi, penerbitan izin di kawasan lindung ini sangat patut dipertanyakan. Dari sisi hukum perdata, masyarakat yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan. Dan yang terpenting, dari sisi hukum pidana, tindakan yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dijerat dengan pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPLH. Ancamannya jelas, pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Namun, masyarakat tidak tinggal diam. Masyarakat adat suku KW bersama aktivis lingkungan berjuang mempertahankan ruang hidup mereka. Perjuangan ini adalah wujud nyata dari hak peran serta masyarakat yang dijamin oleh negara. Hak ini telah berkembang dan dikuatkan dari waktu ke waktu. Dimulai dari UU Lingkungan Hidup pertama tahun 1982, disempurnakan oleh UU Nomor 23 tahun 1997, hingga yang paling komprehensif saat ini, UU Nomor 32 tahun 2009. Pasal 70 dalam UU ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi, berpartisipasi, dan bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan, sebuah proses yang kita kenal sebagai jalur litigasi. Berikut adalah beberapa asasnya. Pelanggaran terhadap belasan asas ini menunjukkan betapa aktivitas tambang di Raja Ampat sangat bertentangan dengan tujuan utama hukum lingkungan dalam Pasal 3, yaitu melindungi wilayah NKRI, menjamin keselamatan warga, dan memastikan keadilan antar generasi.